Halo, selamat datang di alur cerita film Vicky Flix. Episode kali ini Mimin akan membahas alur dari trilogi film Samurai X. Dan dimulai dari film pertamanya yang berjudul Rurouni Kenshin, yang rilis pada tahun 2012 silam. Siapa sih yang nggak tahu si Batosai ini? Ya, benar, dari film ini diangkat dari manga paling terkenal yang berjudul Samurai X, dan sempat menghiasi layar kaca tanah air Indonesia. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang mantan pembunuh berdarah dingin yang ingin mengubur masa lalunya menjadi manusia yang lebih baik dan berjanji tidak akan membunuh lagi. Film ini disutradarai oleh Keiichi Otomo dan dibintangi oleh Takeru Sato dan pacar Mimin yaitu Emi Takei. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke film Rurouni Kenshin. Let's go! Di awal film kita melihat peristiwa peperangan antara pasukan Tokugawa dengan para pemberontak Isshin Chizi. Karena perselisihan politik yang cukup panas waktu itu. Perang yang sangat mematikan, lalu kemudian muncul pasukan Shinsengumi dari pihak Tokugawa yang dipimpin oleh Hajime Saito. Di situ terlihat ia juga seorang samurai, mencari seseorang yang disebut Hitokiri Batosai, atau sang pembantai berdarah dingin. Kemudian terlihat pedang yang berlumuran darah dan dipegang oleh pemuda dengan bekas luka berbentuk X di pipinya. Tatapan pria itu terlihat sangat dingin, kemudian dengan cepat dia menebas semua musuh-musuh yang ada di depannya. Kecepatannya bagaikan angin yang berhembus, tidak ada yang mampu menghalau, dia menebas semua orang yang ada di depannya. Dan akhirnya dia berhenti tepat di depan Saito. Dia adalah sang Hitokiri Batosai. Saito dan Batosai saling menatap, lalu kemudian terdengar teriakan kemenangan dari jauh. Terlihat rombongan pasukan membawa sebuah panji Kaisar Jepang yang menandakan berakhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa dan menandakan dimulainya era baru. Sang Batosai yang menyadari sudah dimulainya era baru kini dia terlihat lelah, berjalan menjauhi arena peperangan. Namun langkahnya sempat dihentikan oleh Saito. Saito memanggilnya meskipun perang telah berakhir. Saito masih berniat untuk duel dengan Batosai. Karena jalan hidup seorang samurai adalah mereka hidup dan mati dengan pedang. Reaksi sang Batosai terlihat biasa saja. Mendengar tantangan itu, kemudian terlihat sang Batosai menghunuskan pedangnya ke tanah. Yang berarti dia sudah lelah, ia sudah tidak ingin bertarung lagi dan berjalan menjauhi Saito. Malam harinya terlihat salah satu samurai dari perang tadi terbangun. Di antara tumpukan mayat samurai yang telah tewas di peperangan. Dia berjalan sempoyongan dan memegang sebuah pedang yang menancap. Seketika dia merasakan kepedihan saat memegangnya. Pedang itu adalah pedang yang telah merenggut ratusan nyawa. Pedang yang ditinggalkan Batosai si pembantai. 10 tahun berlalu terlihat Admiral Aritomo Yamagata berpidato di depan pasukannya. Semenjak restorasi Meiji Jepang membuka perdagangan bebas dengan pihak luar negeri, khususnya negara barat. Dia bertekad membuat pemerintahan baru Jepang maju dan berkembang. Kemudian Skin berpindah ke sebuah mesin yang sangat besar. Di dalamnya terdapat seorang saudagar kaya yang bernama Kanryu. Dia memanggil beberapa orang, salah satunya seorang wanita yang bernama Megumi. Kanryu memuji mereka karena sudah membuat jenis opium baru yang sangat adiktif. Dan Kanryu kemudian menyuruh mereka pergi. Namun saat mengikuti dan satu rekannya akan melewati pintu, pintu langsung ditutup oleh anak-anak di luar ruangan. Ternyata teman-teman Megumi yang lain dibantai tanpa ampun oleh para pembunuh bayaran Kanryu. Dia menyebutkan hanya butuh satu orang untuk membuat opium. Kemudian Kanryu memilih Megumi. Temannya satunya terlihat ketakutan dan melompat dari jendela. Terdengar Kanryu menyuruh Batosai untuk membereskan orang yang kabur itu. Kemudian Skin berpindah di jalanan kota. Terlihat Batosai berjalan di antara kerumunan dengan antusias. Lalu berpindah di tempat lain terlihat Saito yang kini menjadi anggota kepolisian sedang menyelidiki kasus kematian pria yang semalam kabur dari tempat Kanryu. Ternyata dia adalah anggota polisi yang sedang menyamar. Terdapat kertas di sampingnya yang menandakan kalau ini adalah ulah sang Batosai. Namun karena Saito sendiri mantan samurai, dia tahu seluk-beluk sang Batosai. Dia menyadari kalau itu bukanlah ulah dari sang Batosai. Kemudian Skin berpindah ke tempat sang Batosai sendiri, yang sedang berjalan memegang sate wakso di tangannya. Perhatiannya teralihkan oleh pengumuman tentang teror Batosai si pembantai. Dia sendiri pun merasa kebingungan, lalu di sampingnya muncul seorang wanita yang mendorongkan kayu. Menyebut dirinya mencari sang Batosai. Ia sendiri mengaku sebagai seorang samurai yang sedang mengembara. Wanita itu bernama Kaoru Kamiya. Kemudian penasaran dengan pedang yang dibawa pria ini. Lalu dia menunjukkan kalau pedang yang dibawanya memiliki sisi tajam yang terbalik di bagian dalam.
Berbeda dengan katana pada umumnya, Kaoru kemudian sadar bahwa susah sekali akan membunuh orang dengan katana seperti itu. Pasti bukan orang ini pelakunya. Kemudian memberikan kain untuk membersihkan diri dan pergi meninggalkan pria itu. Berpindah di kediaman Kanryu, kini dia didatangi oleh Saito. Saito mencurigai Kanryu adalah dalang pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Kanryu mencoba menyogok Saito, namun ditolak oleh Saito. Kanryu memperlihatkan anak buahnya yang kebanyakan mantan samurai, yang tidak mempunyai tujuan di era Meiji saat ini. Kanryu memperlakukan mereka seperti binatang. Meskipun Saito sudah curiga, namun dia tidak mempunyai bukti. Jadi Saito tidak bisa menangkap. Kanryu pun masuk ke ruangannya. Di dalam, Kanryu dikabari kalau Megumi menghilang. Dia panik kalau takut bisnis haramnya terbongkar. Dia pun memerintahkan salah satu anak buahnya yang bernama Jin-ei untuk mencari Megumi. Jin-ei ini adalah orang yang di awal film tadi terbangun dan mengambil pedang Batosai. Ternyata orang yang selama ini melakukan pembunuhan dengan atas nama Batosai adalah Jin-ei, lalu berpindah ke tempat Megumi. Ternyata Megumi saat ini sedang ada di kantor polisi, mencari perlindungan, namun kemudian terdengar teriakan kekacauan dari luar. Itu adalah ulah Jin-ei. Dia mencari Megumi, ia membantai para anggota polisi satu persatu. Megumi pun ketakutan dan berlari mencari tempat persembunyian. Megumi kabur dari tempat itu dengan menjebol jendela. Di tempat lain, Kaoru sedang di perjalanan menuju arah pulang. Di sana dia melihat hal aneh. Di atas jembatan penyeberangan, seorang anggota polisi tewas dengan luka pedang. Di belakangnya muncul Jin-ei. Mengenali Jin-ei dari lembar pengumuman sebagai seorang Batosai, dia menantang dengan pedang kayunya. Jin-ei pun turun dan dengan mudah mampu menjatuhkan wanita itu. Saat Jin-ei akan mengayunkan pedang kepada Kaoru, tiba-tiba muncul sang Batosai asli dan menyelamatkan Kaoru. Dengan cepat Jin-ei menyadari kalau pria ini adalah Batosai, si pembantai yang asli. Batosai kemudian mengajak Kaoru untuk lari. Kaoru mengajaknya ke dojo miliknya yang bernama Kamiya Kashinryu. Kaoru akan menjelaskan, tadinya tempat itu ramai, namun sebagian orang yang mengaku bernama Batosai melakukan pembunuhan berantai. Tempat itu pun kemudian menjadi sepi. Sang Batosai asli pun memahami perasaan Kaoru dan kemudian beranjak pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Kaoru terlihat sedang bersih-bersih ditemani murid satu-satunya yang bernama Yahiko. Dojo Kaoru didatangi oleh segerombolan preman bermaksud membeli dojo itu. Namun para preman itu bertindak tidak sopan dan merusak fasilitas yang ada. Saat sedang kacau, dari belakang datang sang Batosai dan menghajar para preman itu satu persatu. Mereka pun bertumbangan. Dengan kecepatan yang dimilikinya, dia mampu mengajar para preman itu. Batosai menjelaskan, aliran pedang Batosai sendiri adalah Hiten Mitsurugi Ryu. Aliran itu mampu bertarung dengan orang banyak sekaligus. Semua orang di situ termasuk Kaoru sadar kalau pria yang menolongnya adalah sang Batosai asli yang sebenarnya. Kemudian datang rombongan polisi memeriksa keadaan. Sang Batosai asli mengaku kalau dirinya lah yang melakukan kekacauan ini. Tidak ada hubungannya dengan dojo milik Kaoru. Lalu polisi pun membawa Batosai. Kemudian Kaoru menghentikan langkah sang Batosai. Kaoru ingin tahu nama asli sang Batosai. Batosai pun menjawab namanya adalah Kenshin Himura. Polisi kemudian membawa Kenshin ke dalam penjara. Tak lama kemudian Saito menemui Kenshin. Di dalam penjara, ia mengajak Kenshin ke suatu tempat, yaitu mengajak Kenshin menemui Admiral Yamagata, sang petinggi militer. Yamagata sudah mencari Kenshin selama 10 tahun terakhir. Jadi Kenshin ini dulunya adalah seorang pemuda berdarah dingin yang mengabdi kepada Kaisar Jepang, memperjuangkan era baru yang dulunya dikuasai oleh para shogun. Lalu Saito menunjukkan permasalahan yang sedang dihadapi negara, yaitu banyak beredarnya opium di kalangan masyarakat. Saito menyebut kalau perdagangan opium ini mengancam kedaulatan negara. Yamagata meminta bantuan Kenshin dengan imbalan jabatan di kemiliteran Jepang. Kenshin pun menolaknya karena dia sudah tidak ingin membunuh lagi. Saito memeriksa pedang Kenshin yang aneh dengan bagian tajam di sebaliknya. Saito menguji Kenshin mempertanyakan apakah bisa melindungi orang lain tanpa membunuh. Mereka pun bertarung dan Kenshin terluka terkena pedangnya sendiri. Yamagata akhirnya menghormati keputusan Kenshin yang sudah tidak ingin membunuh orang lagi. Kenshin pun dibebaskan. Di tempat lain, Megumi yang lari ketakutan di tengah derasnya hujan, di perjalanan bertemu dengan Yahiko, murid Kaoru satu-satunya. Kembali lagi di depan penjara kepolisian, Kenshin dijemput oleh Kaoru. Awalnya Kenshin menolak untuk ikut dengan Kaoru, karena masa lalunya sebagai pembunuh bayaran. Namun mengetahui niatan Kenshin untuk menghapus dalam masa lalunya, Kaoru tidak mempersalahkan masa lalu Kenshin. Kenshin kemudian bersedia berjalan mengikuti Kaoru. Sesampainya di dojo, Kaoru memperkenalkan Yahiko, murid satu-satunya kepada Kenshin. Kenshin mulai sekarang akan tinggal di dojo. Tiba-tiba muncul wanita cantik dari dalam kamar mandi. Dia adalah Megumi.
Ternyata Yahiko membawa Megumi ke dojo itu. Kaoru terlihat kaget. Megumi dengan genit berkenalan dengan Kenshin. Terlihat raut wajah cemburu di wajah Kaoru. Kemudian Kaoru memberikan Kenshin baju ganti sepeninggalan ayahnya. Kenshin merasakan hal yang berbeda di dojo itu. Dia merasa diterima seperti berada di rumah. Hari berikutnya, Kaoru mengajak Yahiko, Megumi, dan Kenshin untuk makan malam di rumah makan, sebagai rasa terima kasih kepada Kenshin yang telah menyelamatkannya. Kemudian datang Kanryu, terlihat sedang mencari seseorang. Saat melihat Kenshin, Kanryu langsung menghampirinya. Dia mencoba memperkerjakan Kenshin sebagai anak buahnya, dengan imbalan uang yang sangat banyak. Kenshin pun menolaknya mentah-mentah, membuat Kanryu kesal, lalu datang seorang pria yang bernama Sanosuke Sagara. Dia mengatakan bisa mengalahkan sang Batosai, dan dia ingin menginginkan uang itu. Sanosuke kemudian mengajak Kenshin untuk bertarung dan mengajaknya bertarung di luar. Sanosuke memperlihatkan pedang besar miliknya yang bernama Janbato. Di dalam pertarungan terlihat Kenshin dengan mudah menghindari serangan demi serangan yang dilontarkan Sanosuke, sampai Sanosuke capek sendiri dan dia kesal menyudahi pertarungan itu. Kenshin pun pergi meninggalkannya. Kanryu terlihat marah, tidak bisa mendapatkan Kenshin menjadi anak buahnya. Sementara itu di tempat lain, Jin-ei kembali berulah membantai para polisi dan para preman yang menyerang dojo Kamiya milik Kaoru. Siang harinya Kenshin dan Kaoru melihat tempat pembantaian itu. Kenshin ditemui oleh Saito. Saito mengatakan, seharusnya Kenshin membunuh para preman yang menyerang dojo itu sebelumnya. Jadi pihak polisi tidak akan ada korban seperti saat ini. Kenshin melihat seorang wanita yang menangis di samping jasad seorang polisi. Yang dikasihnya teringat masa lalunya saat dia berumur belasan tahun. Dia sudah bekerja kepada pemerintah menjadi pembunuh bayaran demi kejayaan era baru. Kenshin membunuh dengan harapan semua rakyat hidup damai dengan adanya era baru nantinya. Kenshin ditugaskan membunuh beberapa seorang samurai, sekaligus dia menyerang mereka di jalan. Dengan mudah Kenshin membunuh mereka, namun ada satu orang yang kemudian bangkit masih ingin berjuang, karena harus melindungi orang yang dicintainya. Kenshin menebasnya sekali lagi, pria itu tetap bangkit dan melawan, hingga menyebabkan luka di goresan pipi Kenshin. Terakhir Kenshin menusuk pria itu dari belakang dan mengakhiri hidupnya. Benar-benar Kenshin tak memiliki belas kasihan pada saat itu. Siang harinya terjadi hujan lebat, melihat seorang wanita menangis di samping mayat pria yang semalam. Hal inilah yang membuat Kenshin berniat tidak ingin membunuh lagi setelah era baru Jepang sudah dimulai nantinya. Malam harinya di kediaman Kanryu terlihat dia membuka paket yang berisi senjata berat otomatis. Kanryu berniat menjual opium ke seluruh daratan Jepang dengan cara menyogok para koruptor di pemerintahan, menukarnya dengan persenjataan. Di tempat lain, Jin-ei mulai terobsesi ingin bertarung dengan Kenshin. Keesokan harinya saat Megumi memetik tanaman dan mengambil air, ditemui salah satu anak buah Kanryu yang bernama Gain. Gain memperingatkan akan terjadi hal yang mengerikan kalau Megumi tidak kembali, menjadi membuat opium di tempat Kanryu. Tak lama kemudian saat Kaoru dan Kenshin sedang memasak, terjadi keributan di luar. Banyak orang berbondong-bondong membawa kerabat mereka yang terlihat sakit. Kemudian Megumi memeriksa air. Di tempat itu benar saja ada yang tidak beres. Semakin banyak orang datang ke dojo milik Kaoru, meminta pertolongan termasuk Sanosuke. Sanosuke membawa kerabatnya yang sakit. Tidak ada dokter di sekitar situ, membuat mereka tak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Megumi mengatakan mereka keracunan rodentisida. Dengan kemampuannya, menyuruh Kenshin dan Sanosuke membeli bahan-bahan obat sesuai petunjuknya, dan meminta Kaoru memanggil tabib dari kota sebelah untuk membantunya. Mereka semua berjuang menolong orang-orang yang keracunan. Saat mereka istirahat, Kenshin menemui Megumi, yang sedang duduk di pinggir sungai. Kenshin bertanya asal-usul Megumi. Ternyata keluarga Megumi adalah keluarga dokter yang terhormat sepanjang generasi. Namun saat perang dimulai, hampir semua anggota keluarga Megumi terbunuh, mengisahkan seorang anak perempuan yang selamat. Kemudian Megumi bertanya asal-usul luka di pipi Kenshin. Kenshin pun menjawab, satu goresan berasal dari samurai muda yang ia bunuh, dan kekerasan lainnya berasal dari istri samurai muda yang telah ia bunuh. Kemudian Megumi menjelaskan dirinya sebatang kara, terpaksa bekerja untuk Kanryu membuat opium untuk bertahan hidup. Malam harinya Kenshin memikirkan ulah Kanryu yang sudah kelewatan batas. Sanosuke mengetahui niatan Kenshin dan berniat membantunya menyerang kediaman Kanryu. Ditambah-tambah ternyata Megumi pergi kembali menemui Kanryu. Kenshin dan Sanosuke kemudian bergegas menyusul Megumi di tempat Kanryu. Megumi sudah sampai di sana. Saat Kanryu mendekat menemui Megumi, ternyata Megumi membawa belati dan berniat membunuhnya.
Namun aksi Megumi itu bisa dihentikan oleh anak buahnya. Megumi pun terjatuh. Kemudian di luar terdengar keributan, itu adalah Kenshin dan Sanosuke yang menerobos masuk ke markas Kanryu. Mereka berdua bertarung dengan ratusan anak buah Kanryu. Dari atas, Kanryu melemparkan uang. Dia akan memberikan imbalan yang besar bagi siapapun yang mampu membunuh Kenshin. Namun tidak ada yang mampu menghalangi langkah Kenshin dan Sanosuke. Kenshin pun mampu melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Kenshin dan Sanosuke memasuki markas Kanryu. Di lantai dasar, mereka dihadang oleh satu anak buah Kanryu yang bernama Inui Banjin. Dengan kemampuan bertarung tangan kosong miliknya, Sanosuke kemudian melawan Inui Banjin. 1 lawan 1 sama-sama bertarung menggunakan tangan kosong. Kenshin lalu melanjutkan perjalanannya ke lantai 2. Kenshin dihadang oleh laki-laki yang bernama Gain. Laki-laki itu membuka topengnya, terlihat bekas luka di wajahnya, dan Kenshin pun bertarung dengan Gain. Di tempat lain terlihat Inui adalah musuh yang sepadan bagi Sanosuke, sedangkan Gain menyerang Kenshin dengan senjatanya. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Gain mempertanyakan niatan Kenshin untuk tidak membunuh lagi. Kenshin menunjukkan pedang miliknya dengan mata terbalik, yang merupakan perwujudan sumpahnya untuk tidak lagi membunuh. Dengan susah payah akhirnya Sanosuke bisa mengalahkan Inui, dan dengan usaha yang tidak mudah, Kenshin berhasil mengalahkan Gain, membuatnya lumpuh tanpa membunuhnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat akan memasuki sebuah ruangan, terlihat Kanryu menembakkan senapan mesin miliknya. Lalu datang Saito di tempat itu untuk membantu. Setelah mengetahui kelemahan senjata milik Kanryu, Kenshin dan Sanosuke kemudian mengalihkan perhatian Kanryu. Saat perhatiannya teralihkan, Saito kemudian muncul dan membantu melumpuhkan Kanryu. Saito kemudian menangkap Kanryu. Kenshin dan Sanosuke akhirnya dapat menemui Megumi dan menyelamatkannya. Namun bahaya berpindah. Ternyata Kaoru diculik oleh Jin-Ei. Jin-Ei yang memancing Kenshin untuk bertarung dengannya. Sesaat kemudian datanglah Kenshin ke tempat persembunyian Jin-Ei. Seperti dugaannya, Kenshin terlihat sangat marah. Emosi menyelimuti jiwanya. Tidak seperti biasanya, kali ini Kenshin langsung menghunuskan pedangnya. Jin-Ei sangat terobsesi untuk bertarung dengan sang Batosai. Terjadi pertarungan yang sangat sengit. Kenshin sempat tertusuk pedang, benar-benar pertarungan pedang tingkat tinggi. Kenshin sempat kewalahan menghadapi Jin-Ei. Jin-Ei kemudian menggunakan teknik Shinoipu. Kemampuan seperti itu untuk menghipnotis kepada Kaoru. Yang mengatakannya dengan kemampuannya itu dia melumpuhkan paru-paru Kaoru. Kaoru hanya akan bertahan 2 menit saja. Untuk menghilangkan jurus itu, Kenshin harus membunuh Jin-Ei. Hal itu membuat Kenshin sangat marah. Dia kembali bertarung dengan Jin-Ei. Kenshin sempat tertusuk pedang Jin-Ei sekali lagi. Namun Kenshin masih mampu berdiri. Terlihat terpancar wajah sang Batosai 10 tahun yang lalu. Muncul dengan amarahnya yang sangat nyata, Kenshin bertarung dengan Jin-Ei dan mengeluarkan jurus andalannya dan menabas kepala Jin-Ei. Namun karena mata pedangnya terbalik, terlihat Jin-Ei yang masih hidup. Kenshin kemudian menggunakan sarung pedang dan mematahkan otot dan persendian Jin-Ei, membuat tangan kanannya lumpuh permanen. Dan demi menyelamatkan nyawa Kaoru, Kenshin membalikkan pedangnya dan bersiap membunuh sekali lagi. Saat mengayunkan pedangnya terdengar teriakan Kaoru menghentikannya. Akhirnya, Kaoru terlepas dari pengaruh hipnotis Jin-Ei. Kaoru menangis. Ia tidak ingin Kenshin menjadi seorang pembunuh. Dia tidak ingin Kenshin membunuh lagi dengan alasan apapun. Kenshin dengan wajah penuh amarahnya terdiam, mendengar perkataan Kaoru. Melihat Kaoru yang menangis, memohon Kenshin untuk tidak membunuh lagi, membuat Kenshin tersadar. Namun Jin-Ei di belakang masih bisa berdiri. Ia masih bisa bergerak. Ternyata dia menusukkan pedangnya ke perutnya sendiri. Jin-Ei melakukan harakiri. Kenshin kemudian membawa Kaoru yang terluka. Berpindah di tempat markas Kanryu, akhirnya Kanryu dan anak buahnya ditangkap dengan barang bukti opium miliknya. Sementara itu di dojo terlihat Kaoru yang terbangun dari pingsannya. Kaoru kemudian mencari Kenshin ke sana kemari, namun tak berhasil menemukannya. Dia takut Kenshin kembali mengembara. Saat Kaoru akan keluar dojo, dia melihat Kenshin di hadapannya. Ternyata Kenshin pergi sebentar membeli sayuran. Kini Kaoru tidak sendiri lagi. Di sekitar Kaoru berkumpul Kenshin, Megumi, Sanosuke, dan Yahiko. Keluarga barunya, Kaoru menitikan air mata bahagia melihat Kenshin yang memilih tinggal di dojo miliknya. Dan berakhirlah rekam alur cerita film Rurouni Kenshin ini. Semoga kalian terhibur. Berikutnya Mimin akan membawakan seri lanjutan Rurouni Kenshin Part 2, yaitu Kyoto Inferno, yang rilis pada tahun 2014. Yang pastinya lebih seru lagi, makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan keseruan dari kami, dan jangan lupa follow media sosial kami. Tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Bye!